yang terkenal yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar, ta'allam wa 'allam, dan mengajarkannya. Dan ini memang satu konsekuensi, ya, atau dua hal yang tidak boleh terpisah. Antara belajar dulu, tidak mungkin ngajar sebelum belajar, ta'allum, kemudian setelah ta'allum maka kewajiban kita adalah ta'lim, mengajarkan Al-Quran tersebut. Dan ini Nabi SAW katakan khairukum, sebaik-baik kalian. Walaupun kita mesti memahami hadis-hadis yang semacam ini yang mengatakan khairukum itu sifatnya tidaklah secara mutlak, karena kata-kata khairukum ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak kesempatan. Beliau kadang mengatakan khairukum, atau ketika ditanya dalam hadis Tirmidzi, ayun nasi khair, siapa manusia yang terbaik, beliau mengatakan anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dalam riwayat yang lain juga, man tawala umruh wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya lalu baik amalannya. Dan banyak hal yang seperti ini, khairukum 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 li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik hubungannya atau muamalahnya dengan keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik dengan keluarga saya. Ini relatif, ya, artinya tergantung kepada apa. Untuk persoalan ta'lim, maka sebaik-baik ta'lim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Untuk persoalan umur, maka sebaik-baik manusia yang tala umruhu wa hasuna amaluhu. Untuk muamalah dengan manusia, maka sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Untuk persoalan keluarga, maka yang terbaik adalah mereka yang paling baik perilakunya, sikapnya dengan istrinya, dan seterusnya. Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan hadis inilah, ya, ketika beliau melihatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hadis inilah yang menjadikan saya bersabar untuk puluhan tahun mengajarkan Al-Quran, bermajlis untuk sabar mengajarkan Al-Quran. Dan dikatakan beliau mengajarkan Al-Quran ini duduk bermajlis hanya sekadar mengajarkan Al-Quran sejak zaman Utsman bin Affan sampai zamannya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya, apa yang membuat beliau begitu sabar untuk ta'limul Quran? Jawaban hadis ini yang beliau riwayatkan dari Utsman bin Affan, yang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini seharusnya memotivasi kita dengan motivasi yang sangat besar untuk mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan semua ilmu-ilmu Al-Quran yang kita butuhkan, tajwidnya, lalu memahami makna-maknanya, dan begitu banyak ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran ini. Lalu kita ajarkan sebatas apa yang kita ketahui.